Halo guys, ketemu lagi. Masuk part 2. Setelah pertandingan Hou Hou versus Oniken, akhirnya tiba pertarungan Chulan versus Jen Sidu. Semua penonton mendukung Jen Sidu karena ulah Chulan di pertarungan sebelumnya. Ternyata sebelum pertarungan Chulan, Yuki yang meributkan taruhan dengan Joryu telah dikalahkan oleh Koketsu. Ia bilang hal buruk telah terjadi di pertarungannya dan berniat melaporkannya kepada Rikukin. Chulan yang sok berlaga menunggu lawannya sambil meroki, tapi Zensidu tak muncul walau panitia memanggilnya berkali-kali. Dan karena dicari-cari tak muncul, Zensidu pun dinyatakan gugur. Dan Chulan keluar sebagai pemenang. Lawan Chulan yang dicurangi di pertandingan sebelumnya pun memasuki arena karena tidak terima kecurangannya. Namun ia dihadang oleh panitia di sana. Melihat pertandingan Chulan, Fu Chanchou semakin menyukainya dan menyuruh anak-anaknya menjaga hubungan baik dengan Chulan. Berbeda dengan Fu Chanchou, dua ketua ini sangat membenci Chulan. Sementara Yuki membawa teman-temannya yang sedang tak ada jadwal untuk menemui Rikukin. Yuki yang kekuatannya bisa memakan ki orang lain menyadari kalau Koketsu adalah milik Chinchu dari anggota Jensei. Tanya itu, Ki Chinchu pun telah tercampur dengan ki orang lain yang telah Koketsu bunuh dan telah diserapnya. Kekuatan Chinchu yang disebut Kanikin adalah kekuatan yang ia bisa dipinjamkan pada orang lain. Dan sebagai kontraknya, tiap orang yang dibunuh, ki-nya dibagi dua dengannya, sehingga membuat dia semakin kuat. Sedangkan orang yang dipinjamkan kekuatan semakin gila dan menjadi pembunuh. Di tempat lain, Koketsu mencoba akan membunuh orang lagi. Namun ternyata orang itu adalah seorang penyusup bernama Yoku, yang juga sudah banyak menyusupkan banyak orang ke Tensifu untuk melakukan kekacauan. Ia lalu menyuruh Koketsu untuk tak melakukan pergerakan tanpa seizin darinya. Sementara Chulan ditemui dua pengawal dari Ketua Roji dan OUI untuk membawa Chulan untuk bertemu keduanya. Karena pengawal itu bilang, Pak Ketua mengenal kakek Chulan. Ia pun mau ikut bersama mereka. Tanpa basa-basi, ketua pun meminta teknik Kitaigen padanya, dan imbalannya Chulan bisa meminta apapun yang ia mau. Chulan tak mau apa-apa tentang Kitaigen, tapi ketua tak percaya, malah menyuruh muridnya yang bernama Rokyu menyerang Chulan. Namun, teknik Rokyu sama dengan teknik Roryu dari Jansei. Ternyata, Roryu cucu dari ketua Roji dan juga adik dari Rokyu, dan mereka dari klan Ro yang mempunyai teknik mengendalikan jiwa. Rokyu bilang kalau Roryu sudah membunuh adik perempuannya, karena itu ia menginginkan Kitaigen untuk balas dendam pada Roryu. Saat Rokyu akan membaca pikiran Chulan agar ia berbohong atau tidak, tiba-tiba Hou Hou datang dan melumpuhkan satu orang penjaga. Rokyu dan Hou Hou hampir bertarung, namun Chulan menghentikannya dan ia memperbolehkan Rokyu membaca ingatannya. Meski tak ditemukan apa-apa mengenai Kitaigen dalam ingatan Chulan, ketua Roji seperti tak mengizinkannya pergi. Beruntung, Joseon dan Joyeon datang untuk membawa Chulan pergi. Roji berkata tak mau tahu kenapa kakeknya meninggalkan Tensifu dan harus repot-repot memakai identitas palsu selama hidupnya. Dan katanya itu yang Silin bergabung dengan Jensei. Tapi hanya itu saja yang Roji ketahui dan bilang cuma Tensilah yang tahu alasannya. Sementara di arena, pertarungan Sei sedang melawan yang bernama Kouhin yang memiliki kekuatan api. Dengan jurus pamungkasnya, Sei hanya menghindar karena ia bisa membaca semua gerakan lawannya. Namun kali ini berbeda, karena Kouhin lumayan tangguh dan membuat Sei mengeluarkan kekuatannya. Awalnya ia mengikat Kouhin dengan kekuatan anginnya, namun Kouhin yang bisa memanaskan suhu tubuhnya mampu melepaskan diri, dan akhirnya mereka bertarung jarak dekat dengan Sei, yang bisa melapisi tangannya dengan elemen baja. Kouhin pun menyerang Sei dengan apinya dari jarak jauh, tapi ternyata Sei juga bisa menggunakan peluru air. Namun yang mengejutkan, Sei juga bisa menggunakan elemen api, dan mereka pun saling menyerang. Karena merasa telah kalah, Kouhin menghentikan serangannya. Beruntung, Sei cepat mengarahkan apinya ke arah lain agar tak terkena Kouhin, dan ia pun memenangkan pertandingan.
Di luar arena, Cao Hin yang telah menerima kekalahannya pun bilang, lain kali dia akan bertarung lagi dengan Sei dan tak akan kalah darinya. Ternyata di dekat situ ada Chulan, Hou Hou, dan Joseon. Hou Hou berencana akan mengubur Sei karena bisa jadi ia lawan yang mungkin sangat susah untuk Chulan. Mereka bertiga akhirnya pergi dari sana karena ditunggu Joyeon untuk menonton pertandingan selanjutnya. Dalam pertandingan itu, seorang pria bernama Sosok yang kekuatannya bisa mengeluarkan jiwa seseorang keluar sebagai pemenangnya. Lalu Riron datang menemui mereka yang katanya Tensi dan Rikukin ingin bertemu dengan orang-orang pengiriman kilat. Sesampainya di Tensi, mereka telah ditunggu banyak orang, termasuk para petarung yang melaporkan Koketsu pada Rikukin. Di sana juga ada seorang kakek yang katanya dulu murid dari kakek Culan. Tensi yang melihat Hou Hou pun seperti mengenalinya dan terdiam sejenak. Saat Rikukin sepertinya menyadari siapa Hou Hou, juga Tensi mengalihkan perhatian yang bilang sebaiknya kita tak membahas mereka melakukan pertemuan mendadak. Ternyata mereka semua telah berhasil menangkap Kiketsu. Kiketsu yang sudah terperangkap pun tak bisa bergerak. Ternyata Rikukin, Joseon, dan Joyeon sebelumnya sudah bekerja sama. Dan hadiah kekuatan Rikukin di turnamen hanyalah sebagai umpan untuk memancing Jensei keluar. Joseon dan Joyeon telah meminta orang-orang dari pengiriman kilat mengepung Gunung Tensifu untuk siap menghadapi serangan Jensei. Mendengar itu, Chulan memohon kepada Tensi untuk memberitahu masa lalu kakeknya yang katanya berhubungan dengan Jensei. Rikuki pun meminta Tensi memberitahukan itu pada Chulan. Karena Tensi diam saja, Rikuki pun menceritakan kebenarannya. Rikuki membenarkan kalau Jiang Xilin dan beberapa orang kuat dulu tergabung dalam organisasi Jensei. Bahkan sahabat Rikukin, sang pencipta teknik Sutenroku pun ikut bergabung. Bukan hanya mereka, ketua Tengekai pun yang adalah kakek dari Fu Changchou dulunya anggota Jensei. Total anggota Jensei saat itu ada 36 kuat, yang dijuluki 36 pemberontak. Karena hal itu, semua perguruan bergabung untuk menghancurkan Jensei yang sangat kuat, termasuk klan Tensifu yang ikut dalam perang itu. Bahkan Tensi bilang ialah yang mengejar Jiang Xilin bersama dengan Qinsu. Saat itu, Tensi muda dimarahi gurunya karena ia menceritakan masalah penangkapan Jiang Xilin pada Qinsu. Sedangkan Qinsu muda meminta masternya untuk mengampuni Jiang Xilin. Namun, sang master tak bisa melakukan itu karena mereka sudah sepakat dengan pengurus lainnya. Qinsu bilang, ia dan Tensi muda akan membawa kembali Jiang Xilin sembunyi-sembunyi. Singkatnya, Tensi dan Qinsu berpencar mencari Jiang Xilin malam itu juga. Namun, Qinsu tertangkap oleh orang yang sampai saat ini belum diketahui. Orang itu meminta Qinsu mengatakan di mana Jiang Xilin berada. Qinsu berhasil selamat walau ia menjadi cacat dan tak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Namun ia tak pernah menyalahkan Jiang Xilin karena ia percaya Jiang Xilin tak kembali ke Tensifu untuk melindungi teman-teman klannya untuk tidak diserang. Chulan pun menangis mendengar kata-kata Qinsu. Qinsu bilang ia dan Tensi tak pernah membenci Jiang Xilin. Bahkan, tetap menganggap Chulan sebagai cucu mereka. Entah kenapa Hou Hou yang mendengar itu langsung keluar dan memukuli seseorang di luar. Bahkan setelah Chulan menemuinya di luar, ia memukulnya. Hou Hou bahkan tak tahu kenapa ia melakukan itu. Chulan lalu menghibur Hou Hou. Seperti itu. Karena Chulan yang berhasil menemukan keluarganya, ia pun berjanji kepada Hou Hou untuk menemukan tempat Hou Hou kembali juga. Dalam perjalanan pulang, Chulan dihentikan oleh Rinron dan kawan-kawannya untuk mengundang Chulan karena katanya malam ini mereka mengadakan pesta. Malam itu pun Chulan ke pesta dan gabung dengan mereka. Joseon dan Joyeon lalu menyuruh Hou Hou bergabung. Karena selama ini ayahnya Hou Hou melarangnya untuk bergaul kecuali dengan 2 orang. Rikyoku yang ada di tempat itu juga mengaku pada Kinka yang selalu alasannya mengacuhkan Chulan karena ia iri kepada Chulan yang menguasai Raihou putih yang adalah simbol penerus Tensi. Tapi ia bilang akan meminta maaf kepadanya. Ternyata saya juga ada di sana dan menguping pembicaraan mereka. Oniken yang sebelumnya kalah oleh Hou Hou dan tahu Hou Hou tak punya perasaan untuk dimanipulasi, mencurigai Joseon dan Joyeon yang telah membuatnya seperti itu. Ia menggunakan kekuatannya pada Joseon dan Joyeon untuk menggali informasi tentang Hou Hou.
Setelah tahu Joseon dan Joyeon tak melakukan semua itu, bahkan mereka sangat peduli sama Ho-Ho, Oniken memberitahu mereka sebelumnya. Ada seseorang yang telah memanipulasi pikiran dan jiwa Ho-Ho sehingga ia hilang ingatan. Keesokan harinya, tiba di pertarungan Ho-Ho versus Soso. Pertarungan itu sampai disaksikan Tensi, Shinchu, dan Rikukin secara langsung. Sementara di pertandingan lain, Chulan versus Tobunryu, Chulan langsung mengeluarkan Raiho miliknya dan menyerang Tobunryu bertubi-tubi. Namun ia masih bisa menghadang serangan Chulan, dan ia pun mengeluarkan kekuatannya yang adalah kekuatan kabut beracun yang akan mengenai Chulan jika ia menyentuhnya. Lalu Chulan menggunakan peti Raiho untuk menyerang Tobunryu dari jarak jauh. Ternyata, walau bertarung sangat hebat, Chulan tetap licik karena sebelumnya ia meminta informasi tentang Tobunryu pada Zodru yang punya aplikasi yang berisi semua informasi tentang petarung. Dari situ ia tahu caranya bisa mengalahkan Tobunryu. Tapi, hal mengejutkan lainnya pun terjadi pada Joryu. Bilang kalau kekuatan kabut beracun bernama Toumon. Chulan ingat cerita Josu yang menyebabkan kakeknya mati oleh jurus tersebut. Chulan yang berhasil menjatuhkan Tobunryu bilang ia tidak akan memaafkan pengguna jurus itu walau ia tak punya dendam oleh Tobunryu. Di tempat lain, pertarungan Ho-Ho versus Soso, Ho-Ho hanya menghindari tiupan angin Soso yang bisa mengeluarkan jiwa seseorang. Tensi berkata kepada Jinchu, apa dia tahu siapa master dari Ho-Ho jika melihat gerakannya? Namun Shinchu tidak tahu Ho-Ho dari mana asalnya. Rikukin bilang Ho-Ho hanya mirip seseorang yang jika dibahas akan merusak Butensi. Ia menyebut orang itu dengan sebutan iblis. Dan ternyata mereka juga belum yakin siapa Ho-Ho sebenarnya. Karena Rikukin sampai mencari informasi tentang Ho-Ho walau ia tak menemukan apapun. Sementara Chulan yang menang pertandingan akhirnya membuat semua orang yang mengejeknya licik terdiam. Namun, Jen Sidu yang sebelumnya mundur dari pertandingan bercerita kalau malam itu Chulan bisa menahan semua jurusnya. Bahkan Chulan tak berniat menyerang balik sama sekali. Dari sanalah Jen Sidu tahu seberapa kuat Chulan untuk menjadi lawannya. Chulan lalu menonton pertandingan Ho-Ho yang kesulitan melawan kekuatan Soso. Lalu ia mengeluarkan sebuah teknik bernama Bukake. Beres! Lanjut part berikutnya. Kalau kalian suka sama video ini, aku nggak pernah lupa untuk ngingetin jangan lupa di subscribe ya. Terus like, abis itu komen. Jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasinya juga, biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Makasih buat semuanya udah nonton sampai beres. Ketemu lagi nanti di part berikutnya. Bye-bye!